dari kelompok 1 ingin membuat tugas video tentang cara berpikir komputasional. Informatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebuah sistem informasi yang erat kaitannya dengan berbasis komputer dan segi mesin. Keterampilan generik termasuk jenis keterampilan employability yang terdiri atas kolaborasi dan komunikasi. Konsep kolaborasi digital dibagi dalam dua bentuk, yaitu kolaborasi sesuai dengan cara pembentukannya dan kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. 1. Kolaborasi digital berdasarkan metode atau perangkat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sederhana, umum, dan struktur yang memiliki prosedur, aturan, serta batasan yang harus dipertimbangkan oleh semua pihak. 2. Kolaborasi berdasarkan cara pembentukannya dibagi menjadi kolaborasi dalam tim, komunitas, dan jaringan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang dapat disampaikan melalui infografis dan presentasi sebagai berikut. 1. Infografis merupakan salah satu media informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadu-padankan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, dan tipografi. 2. Presentasi adalah suatu kegiatan di mana kita berbicara di hadapan banyak orang. Berpikir komputasional. Informatika dan berpikir komputasional saling berkolaborasi untuk menunjang kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving yang digunakan untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya dapat dijalankan oleh manusia maupun mesin. Terdapat 4 fondasi dalam berpikir kritis, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola permasalahan, generalisasi, serta mengatur proses penyelesaian permasalahan ke permasalahan lain yang sejenis. Searching terbagi menjadi 2, yaitu fungsi searching dan metode searching. Fungsi searching adalah untuk memvalidasi data maupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan. Searching juga sering disebut dengan lookup atau storage and retrieval information, karena adanya proses untuk menginformasi juga relasi di dalam pengguna komputer dan kembali mencari informasi yang diperoleh dengan secepat mungkin. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu successful atau ditemukan dan unsuccessful atau tidak ditemukan. Fungsi pencarian data adalah fungsi untuk memvalidasi data maupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan. Searching dan sering juga disebut develop atau storage and retrieval information, karena adanya proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau tidak ditemukan. Metode pencarian data. Pencarian atau searching merupakan proses yang fundamental dalam pemrograman. Guna menemukan data atau nilai tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, atau metode pencarian data dalam suatu area yang sudah turun maupun yang belum turun. Adapun beberapa metode pencarian data antara lain pencarian statis, pencarian dinamis, pencarian internal, pencarian eksternal, pencarian sequensial, dan pencarian linear atau pencarian bagi 2. Perbedaan dari 2 teknik ini terletak pada keadaan datanya. Pengurutan atau sorting. Sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusun kembali kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Hal yang paling utama dalam penggunaannya yakni untuk mempersingkat dalam penggunaan waktu dalam pembuatan proses program. Algoritma sorting sangat memudahkan pengguna dan efisien untuk melakukan penggunaan data. Terdapat beberapa teknik atau algoritma untuk melakukan pengurutan sebagai berikut. Insertion sort merupakan metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan. Merge sort. Algoritma merge sort adalah sebuah metode penggabungan yang biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Prinsip dari metode penggabungan diawali dengan memberikan sebuah kumpulan data yang sudah ada dalam keadaan utuh. Adapun langkah kerja dari merge sort diawali dengan divide untuk memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Selanjutnya melakukan convert setiap
bagian dengan memanggil prosedur Microsoft secara rekursif. Mengombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data secara berurutan. Proses rekursi berhenti jika sudah mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan misalkan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Quicksort. Metode quick sering disebut juga metode partisi. Metode ini diperkenalkan oleh CER pada tahun 1962. Metode quicksort dibedakan metode quicksort rekursif dan metode quicksort non rekursif. 4. Selection sort. Selection sort itu bentuk dari kombinasi antara sorting dan searching yang menghasilkan selection sort. Selection sort terbentuk dari antara sorting dan searching yang menghasilkan selection. Tujuan utama dari proses pengurutan sorting adalah untuk mengurutkan data dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Selection sort. Bentuk kombinasi antara sorting dan searching adalah selection. Tujuan utama dari proses pengurutan adalah untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan baik itu dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. 5. Bubble sort. Algoritma bubble sort atau pengurutan gelembung cukup populer dan sederhana. Algoritma bubble sort termasuk ke dalam kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antara elemennya. Tumpukan atau yang biasa kita sebut dengan nama lainnya adalah stack. Stack adalah suatu struktur data yang penting dalam pemrograman yang memiliki sifat last in first out atau yang disingkat LIFO, yang artinya benda atau item yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang akan dikeluarkan oleh stack. Hal mendasar pada stack adalah cara penambahan dan penghapusan item baru selalu terjadi pada tempat atau ujung yang sama. Dua operasi dasar pada stack adalah push operasi atau operasi memasukkan elemen ke dalam stack dan pop atau operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Operasi fungsi stack sebagai berikut: clear untuk mengosongkan, dan in is empty untuk mengecek apakah stack sudah kosong, in is full untuk mengecek apakah stack sudah penuh, pop untuk menghapus item teratas dari stack, dan push menambahkan suatu item ke atas top dari stack, serta pick mengintip top item dari stack tetapi tidak menghapusnya. Kelebihan stack sebagai berikut: untuk membantu mengelola data dengan menggunakan metode LIFO, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, dan mengontrol memori secara mandiri. Yang kedua, kekurangan stack adalah memori stack sangat terbatas. Adanya kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek, dan tidak memungkinkan akses secara acak serta untuk mengakses tumpukan paling bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video dari kami bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.